satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh. Dan menjatuhkan rahmat Allah itu, membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Tadi malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya, cincin paling dia sayang, dia kasih ke saya. Laki-laki. Nah nih Ustaz Somad, ambil. Duduk saya tadi, duduk, datang anak muda, dia lihat saya tak pakai sorban, dikasihnya sorban. Cuman akadnya belum jelas apa ngasih atau pinjam, Allah a'lam. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh. Pakai pengawet nangisnya. Tapi kita tak pernah sadar itu. Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin. Kita menganggap kita ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas. Dan dia tidak pernah minta balas itu. Senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka. Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada saja. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit tanda terkenang. Kalau banyak makan sendiri. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka. Pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau. Silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana. Silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana. Silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana. Jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, mengamuk dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang. Padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustadz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil
saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, nggak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok, saya ngangguk. Kawan-kawan saya yang ikut ke situ seperti ngelihat kucing semuanya. Mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah pun cerita, Ustadz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu. Pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya Mak? Nggak ada. Mana rantainya Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih, supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan, keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa Bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa mama megang tanah? Udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya Bu, sabar ya. Ibu salah tanya Bu. Kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya? Mana? Saya mau datang.
Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu. Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Diambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapakmu. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia, Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru. Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik. Tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku.